Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Akhirnya guys, masuk juga ke dalam Subway walaupun masih harus nunggu. Cak, masuk ya Cak. Setelah nunggu 3 jam ya Cak ya, dari jam 6 kan kita, sekarang udah jam 9. Kita udah masuk sih, udah masuk venue-nya Subway. Cuman masih nunggu di tempat duduk. Belum dilayanin no. Sampai mall udah tutup ya, Cak, udah mau tutup ya. Lelah kita diusir di satpam nih. Much later. Akhirnya guys dilayanin juga. Gue ngambilnya yang veggie delight dengan roti wheat. Kalau Cak chicken teriyaki dengan wheat, karena yang honey oats nggak ada. Ini sausnya ada mayones, chipotle southwest, honey mustard, Thousand Island barbecue, tomato, chili, and sweet onion. Nah, si Subway ini pada akhirnya itu buka di Jakarta ya, sekitar bulan Oktober kemarin pertengahan. Itu pertama kali cabang pertamanya itu ada di Citos. Lalu dia buka cabang kedua di Setiabudi One Building, Rasuna Said. Cabang ketiga ada di The Breeze, BSD. Cabang ketiga apa cabang keempat itu? Pokoknya antara di The Breeze atau The Peak deh, Pantai Indah Kapuk, gue lupa mana yang duluan. Antara cabang ketiga atau cabang keempat, yaitu yang satu di The Breeze, satu Pantai Indah Kapuk, yang terakhir di Alfi Karawaci. Nah, kalau yang di PIK atau PIK itu memang kayaknya gue ngeliat sih review tempatnya tuh instagramable banget ya. Sebenarnya tapi yang di Setiabudi One sih memang tidak instagramable banget sih, tapi gue di sana bukan buat foto, tapi gue buat makan sama buat review sebenarnya. Cuman jadi gini, gue tadi nyampe sana jam 6 karena si Eca ada kondangan dulu jam 3. Akhirnya setelah dia kondangan baru kita berangkat bareng. Nggak berangkat bareng sih, kita ketemu di Rasuna Said gitu loh. Nah, gue pikir antriannya nggak lama. Ternyata 3 jam guys, 3 jam. Dan gue nyampe sana jam 6. Itu gue dapat nomor antrian 295. Sementara waktu gue nyampe di venue-nya Subway, waktu gue nyampe di restorannya, itu antrian yang sudah dilayani itu baru sampai antrian 200 berapa ya? 204 apa? Pokoknya masih banyak banget, sekitar 70 orang, 220-an. 225 atau berapa gitu. Sekitar 70 orang lagi. Tapi ya udah, akhirnya kita mau nunggu nih. Nah, 3 jam lah kita nunggu. Ya duduk sih, kita nggak literally diri, ada tempat duduknya. Cuman ternyata gue lapar guys. Akhirnya gue sempet makan di salah satu fast food yang ada di Setiabudi One. Di awal tahun 2000 si Subway ini entah kemana menghilang dari Jakarta. Setelah 2 dekade ya, 20 tahunan deh,
si Subway balik lagi nih ke Jakarta. Nah, tapi selama menunggu 2 dekade ini sebelum si Subway ini buka lagi di Jakarta, orang-orang tuh biasanya tuh kalau pengen makan Subway, kalau ngidam makan Subway itu suka ke Singapura atau ke Kuala Lumpur atau ke Phuket atau kemana deh, negara-negara memang negara tetangga yang dekat sama Indonesia ya. Bahkan ada literally orang yang memang datang ke Singapura atau ke Kuala Lumpur hanya untuk kuliner, dan salah satu tujuan mereka pasti salah satunya adalah Subway. Itu adalah kebiasaan gue sama kebiasaan beberapa teman gue ya. Jadi kita memang literally ya, kita nggak kesana hanya untuk makan Subway juga sih, kita kuliner street food di sana juga gitu loh. Tapi Subway adalah salah satu tujuan utama kita untuk jajan gitu ya, untuk makan. Nah ya, selain juga kita jalan-jalan dan backpacker, tapi tujuan kita backpacker tuh lebih kayak pengen kulineran gitu di Singapura atau di Kuala Lumpur. Nah, salah satu destinasi utama dari kuliner itu yang di Singapura atau Kuala Lumpur udah pasti Subway. Dan gue beberapa kali memang udah ke Singapura. Setiap gue ke Singapura, pokoknya setiap kali gue keluar negeri, pasti gue nggak pernah nggak jajan Subway. Itu Subway, pasti gue harus jajan Subway selama gue keluar negeri. Minimal satu kali ya. Ya gue sih di luar negeri nggak pernah lama, paling 2 hari 3 hari gitu ya. Ya cuman jalan-jalan doang, backpackeran. Tapi pasti harus makan Subway. Minimal dari 2 hari atau 3 hari itu minimal gue 1 kali makan Subway. Minimal. Tapi waktu kemarin 2017 gue ke Phuket dan ke Bangkok, itu gue 5 hari di sana. Ya gue juga kulineran khas sana sih, khas Bangkok dan khas Phuket ya. Tapi di sela-sela gue jajan kuliner ala Bangkok dan ala Phuket, gue beberapa kali makan Subway. Bahkan waktu gue boarding aja dari Phuket, gue boarding tuh dari Phuket ke Bangkok, itu gue kebetulan flight pagi jam 8. Jadi gue dari hotel tuh jam 5 subuh. Gue nggak sempet makan pagi karena jam segitu ya belum udah nggak ada tukang makanan gitu kan. Akhirnya tau nggak, gue sarapan apa? Sambil nunggu flight gue di boarding room, gue sarapan apa? Gue beli Subway di Bandara Internasional Phuket. Gue beli Subway untuk gue makan dong, untuk makan pagi gue sebelum gue terbang jauh ke Bangkok gitu kan. Karena menurut gue ya Subway itu simple kan, dia sandwich bisa di take away gitu kan, bisa dimakan. Ya memang sih agak belepetan pasti kalau makan Subway, tapi selain itu memang simple untuk dimakan karena bisa di take away dan langsung dimakan gitu, langsung dia handy gitu kan, grab handy gitu kan. Itu juga kan rasanya juga enak, makanya orang-orang yang terbiasa makan Subway dan akhirnya bela-belain ke luar negeri kayak ke Singapura atau Kuala Lumpur kayak gue salah satunya. Nah saat pandemi ini 2 tahun ini kan ada pandemi nih, dan ini globally ya, nggak cuman Indonesia doang yang kena ya, seluruh dunia kena gitu kan. Nah si pandemi ini membuat kita tuh jadi terbatas dan nggak bisa pergi kemana-mana, termasuk ke luar negeri. Bukannya bisa, tapi regulasinya diperketat karena kan ya mungkin karena ada pandemi ya, ada ya harus segala kuarantin lah, karantina dari mulai 14 hari turun ke 5 hari, turun ke 3 hari, sekarang balik lagi ke 14 hari. Itu yang membuat orang-orang jadi males untuk keluar negeri. Jadi kalau memang masih ada masa karantina gitu deh, mendingan mau keluar negerinya dipending dulu lah gitu loh. Termasuk gue. Dan juga kan memang masih pandemi kan, mungkin orang agak serem kali ya untuk pergi keluar negeri. Pokoknya nggak usah pergi keluar negeri, pergi keluar rumah aja juga kalau nggak penting-penting amat juga kita lebih pilih untuk nggak pergi gitu. Kita lebih baik stay di rumah. Karena WFH juga kan belum 100%. Masih ya ganti-gantian lah gitu kan, masih ada juga yang WFH gitu. Nah si Subway ini buka di Jakarta, akhirnya dia buka di Jakarta, itu adalah jawaban yang paling kita tunggu. Kenapa? Karena kita yang hobi
pergi ke luar negeri kayak ke Singapura atau ke Kuala Lumpur hanya untuk makan Subway. Sekarang kita sudah rasa kangen kita terhadap Subway itu sudah terjawab. Jadi kita udah nggak usah bela-belain pergi ke Kuala Lumpur atau ke Singapura hanya untuk makan Subway. Cukup makan Subway di Citos atau di Setiabudi One gitu ya. Kalau bagi yang rumahnya di Jakarta Selatan, anak-anak Jakarta Selatan ya cukup ke Citos atau ke Setiabudi One gitu kan. Dan ya dengan adanya Subway, dengan dibukanya beberapa gerai atau outlet Subway di Jakarta, itu menjawab kekangenan kita untuk makan si Subway ini gitu loh guys. Jadi walaupun pandemi, walaupun kita nggak bisa keluar negeri karena lagi ada pandemi gitu kan, regulasinya ribet. Jadi paling tidak dengan hadirnya si Subway ini di Jakarta itu udah ya cukup bisa menghibur kita yang kangen makan Subway. Gitu loh guys. Thank you Subway untuk hadir di Jakarta. And thank you Mitra Di Perkasa Mitra Di Perkasa ya kalau nggak salah ya retailnya, yang megang retail Subway di Indonesia. Terima kasih telah menghadirkan Subway di Jakarta. Saran saya kalau bisa Subway juga dibuka dong di mall-mall gede, jangan di mall-mall yang ya Citos gede sih, Setiabudi One juga gede, tapi kan maksud aku mall gede tuh yang memang literally ada di tengah Jakarta kayak di Sudirman atau daerah Tamrin kayak GI di Indonesia gitu kan, atau Senayan City gitu ya. Bukalah di situ karena jujur di situ kan banyak anak nongkrong ya, mungkin dalam arti itu kan emang daerah anak gaul, daerah anak-anak tongkrongan Jakarta lah. Jujur gue pribadi gue lebih seneng nongkrong di area itu, di area GI atau di Sensi daripada ke Citos atau ke PIM. Sebenarnya sih kalau Citos lebih dekat dari rumah gue, PIM juga lebih dekat dari rumah gue kan Ciganjur kan dekat Cilandak sebenarnya. Cuman nggak tahu kenapa gue nggak terlalu seneng nongkrong di Citos. Di PIM masih oke, tapi di Citos enggak. Gue lebih prefer nongkrong di GI atau di Senayan City yang agak jauh gitu, karena memang gue kebanyakan kan setiap kali gue dapat kerja selalu gue dapat kerja di area Sudirman, jadi ya di situ gue nongkrongnya, pulang kantor nongkrong gitu loh. Nah gue berharap si Subway ini bisa ada lah salah satu, entah di Senayan City atau entah di Sudirman, pokoknya ada di salah satu mall di tengah Jakarta, literally di tengah Jakarta. Sudirman Tamrin itu kan emang literally adanya di tengah Jakarta, karena itu gue berharap Subway ada di salah satu mall itu ya, entah Pacific Place, entah Ashta, entah Grand Indonesia, entah Senayan City, entah balik lagi ke Plaza Senayan. Oke, tapi yang gue dengar tadi dari entah supervisornya Subway atau manajer store-nya, gue nggak tahu siapa, atau mungkin waiternya, gue nggak tahu siapa, cuman dia bilang Subway dalam waktu dekat, gue dapat bocoran nih, dalam waktu dekat akan buka di Kemang. Ya Kemang sih juga daerah elit ya, maksudnya daerah nongkrong orang-orang, dan orang-orang bule juga banyak di Kemang. Tapi kalau memang pengen lebih ini lagi, lebih luas terjangkau lagi, coba deh buka di tengah-tengah Jakarta, di salah satu mall gede di tengah Jakarta. Either itu ya, itu seperti gue bilang, either itu Pacific Place atau Ashta atau Senayan City atau Plaza Senayan atau Grand Indonesia gitu, atau Semanggi juga boleh gitu loh. Tapi gue lebih rekomen kalau Subway buka di Grand Indonesia atau Senayan City, karena di dua mall itu paling rame lah dibanding Ashta ataupun Pacific Place. Ashta mungkin masih rame karena dia mall baru, tapi Pacific Place cenderung sepi. Plaza Semanggi cenderung sepi, Plaza Senayan juga cenderung sepi. Mungkin kalau memang pengen dapet target yang oke, itu biasanya anak-anak gaul Jakarta tuh nongkrongnya di Grand Indonesia atau di Senayan City. Nah, gue berharap Subway buka gerai mereka atau outlet mereka di salah satu mall itu, either di Grand Indonesia atau di Senayan City ya. Subway di 2021 ini buka lagi di Jakarta. Dan oke guys, kita sudah sampai di rumah. Sekarang kita mau review Subway-nya, karena tadi gua adalah hampir last batch atau last order, jadi gua nggak bisa dine in,
gue harus take away aja. Dan ini sapunya, mari kita bukan unboxing lah ya. Oke, ini gue, jadi sapu itu ada dua macam, ada yang foot long yang 30 cm, ada yang sandwichnya yang cuma 15 cm. Gue ngambil yang 15 cm karena yang kalau gue ngambil foot long tuh terlalu gede. Oke, kita nanti abis ini unboxing sapunya ya. Jadi guys, orang-orang kan banyak kan review yang BMT Italian, terus yang cheese and steak. Kalau gue mau mereview yang mungkin belum direview, ataupun kalau dari review juga mungkin orang jarang review ya. Gue mau review yang Veggie Delight. Kenapa? Memang ini Subway yang memang favorit gue. Dari kapan-kapan tahu, setiap kali gue makan Subway, even di Singapura, gue pasti milihnya Veggie Delight. Karena bagi gue yang memang gue nggak dibilang anti makan daging sih, enggak, tapi gue berusaha mengkonsumsi daging. Oke, jadi gue kalau memang ada pilihan menu yang vegetarian, gue akan lebih pilih vegetarian. Oke, ini gue pakai saus yang chipotle atau chipotle sih, Southwest, dan juga yang sweet onion. Ini gue pakai semua sayur. Ini ada timun, tomat, bawang bombay, ini ada paprika. Ini juga tuh item-item nih jempol gue nih. Ini olive. Apa lagi ya? Ada lettuce. Ini lettuce nih. Ini lettuce. Ada apa lagi tadi ya? Pakai apa ya? Pokoknya gue pakai semua ingredients nih lettuce nih. Tuh lettuce tuh. Oke, gue pakai, ada cheese-nya juga di dalam. Mana cheese-nya ya? Gue udak-udak dulu ya. Cheese-nya udah melting sih. Oke, kita coba ini ya. Ini gue pakai, pokoknya sausnya enak banget nih. Sweet onion dan chipotle Southwest. Oke, mari kita cobain. Oke guys, ini Subway-nya. Mari kita cobain. Rasa yang sangat gue rindukan. Karena setelah pandemi nggak bisa ke Singapura. Untuk Subway datang ke Jakarta guys, jadi gue bisa makan. Rasa saus sweet onionnya enak banget, sumpah ini rekomen banget. Dan walaupun ini vegetarian delight, I mean like buat menu veggie orang-orang vegetarian, tapi ini enak loh guys. Ini nggak kalah enak sama Italian BMT ataupun dengan apa ya, Italian BMT, terus juga dengan cheese steak, tuna apa sih, pokoknya chicken teriyaki nggak salah. Pokoknya dengan menu-menu Subway yang lain, ini enak loh, yang Veggie Delight itu enak. Dan somehow gue nggak bingung kenapa orang nggak pernah review ya. Gue nggak pernah ngeliat orang review si Veggie Delight ini. Gue tadinya mau pakai roti honey oat, tapi kayaknya entah kok roti honey oatnya habis atau memang lagi nggak ada. Akhirnya gue pilih yang wheat. Oke, jadi tadi cuma ada dua pilihan roti, wheat sama white ya, white bread kalau nggak salah. Apalah gitu, gue lupa namanya. Tapi gue pilih yang wheat. Ini enak loh. Enak. Selain enak, ini yang jelas ngenyangin juga loh. Even cuma 15 cm, even cuma setengahnya. Kalau footlong kan 30 cm, ini cuma setengahnya, tapi ini udah cukup kenyangin ya. Gue yang gendut begini cukup kok makan yang 15 cm.
yang setengah dari footlong. Dan yang jelas ini sehat. Kenapa gue bilang sehat? Karena kan isinya veggie semua, sayuran semua, nggak ada isi dagingnya. Even udah malam, sayurannya masih tetap segar, guys. Well, komen banget. Wajar aja. Sampai buka di Jakarta ngantri 3 jam, gila. Masih enak ini ternyata. Saus Chipotle Southwest-nya. Ini benar-benar ciri khasnya Subway banget. Sweet onion juga endul. Walaupun ini isinya cuman sayuran, ya sama sedikit cheese sih. Ada cheese-nya juga. Tapi kalau lu pakai sausnya yang tepat, ini udah pasti enak banget gitu loh. Karena gue makainya sausnya yang Chipotle Southwest dan sweet onion. Karena emang itu favorit gue. Dan itu kalau dipadukan, dua saus itu kalau dipadukan tuh endul marendul. Oke guys, berantakan. Ini gue sampai rumah aja belum sempet ganti baju, gue langsung review Subway. Ini kayaknya lebih ke mukbang Subway ya. Gue rekomen banget sih. Gue rekomen banget, jujur. Taco Bell sama Subway, gue lebih pilih Subway. Walaupun menunya beda ya. Menunya beda, tapi gue lebih pilih Subway. This is so good. So delicious. Sampai gue makannya berantakan. Makan Subway emang gak pernah bisa rapi. Ini gue udah cuci tangan ya guys. Nyampe rumah tadi gue cuci tangan langsung. This is so good. Ya tadi juga ada pickle-nya juga. Ada acar timunnya juga. Enak. Kalian berhubung gue bawa pulang ke rumah, gue cuma beli Subway-nya doang. Gue nggak beli side dish-nya. But this is so good, seriously good. It is good. It is good, see? Delicious. Thank God. Ternyata Subway masuk Indonesia saat pandemi ini benar-benar ini adalah jawaban yang tepat. Karena kebanyakan kan orang justru suka main ke luar negeri kayak ke Singapura atau ke Kuala Lumpur atau ke Thailand. Bahkan hanya untuk kulineran doang loh. Salah satu kulineran kayak gini nih. Kenapa? Karena dulu kan ada di Indonesia. Orang Indonesia tuh sudah terbiasa dengan makan Subway ini. Terus tiba-tiba hilang. Adanya di Singapura atau Kuala Lumpur. Ya akhirnya mereka ke sana. Singapura dan Kuala Lumpur. Gitu guys, oke. Ini yang kuning-kuning nih. Ini cheese-nya nih. Tuh. Sorry guys, gue kalau makan Subway nggak bisa jaim, pasti berantakan. Surga dunia.
Ini nih. Nah, ini pickle nih. Asin, asam, onion. Oh, this is so good. Sorry guys, gua makannya barbar. Oke, dan habis. Oke guys, sampai di sini dulu review gue tentang Subway. Saya cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe channel saya. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Oh ya, vlog tarot masih berjalan ya. Baik, dadah. Okay guys, I guess that is for now. Thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe my channel. I'll see you next vlog. Hey, anyway, tarot vlog still on the way, yeah. I'm not done yet, okay? I'll see you next vlog. Bye.